DPR RI telah menerima surat Presiden terkait pemberian kewarganegaraan bagi dua pesepak bola, yakni Eliano Johannes Reijnders dan Mes Victor Hilgers. Hal tersebut disampaikan dalam rapat paripurna ke-7 masa persidangan I tahun sidang 2024 hingga 2025. Rapat paripurna diselenggarakan di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis, 19 September 2024. Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI Lodewijk F. Paulus didampingi oleh wakil lainnya, yakni Rahmat Gobel dari Partai Nasdem. Pimpinan Dewan telah menerima surat-surat dari Presiden RI, yaitu Surat Nomor R47 dan Surat Nomor R48, tanggal 11 September 2024 perihal permohonan pertimbangan pemberian kewarganegaraan Republik Indonesia atas nama Saudara Eliano Johannes Reijnders dan Saudara Mes Victor Joseph Hilgers, ujar Lodewijk dalam paripurna pagi itu. Namun, apa yang menjadi pertanyaan adalah mengapa dua pesepak bola ini layak mendapatkan kewarganegaraan Indonesia? Apa saja yang harus mereka lakukan untuk mendapatkan kewarganegaraan tersebut? Dan bagaimana proses naturalisasi ini akan berlangsung? Selain itu, DPR RI telah menerima surat bernomor 46 terkait penunjukan wakil pemerintah untuk membahas 27 rancangan Undang-Undang Usul Dewan Perwakilan Rakyat, DPR RI. Surat tersebut diterima pada 11 September 2024. Nomor R46 tanggal 11 September 2024 perihal penunjukan wakil pemerintah untuk membahas 27 rancangan UU Usul Dewan Perwakilan Rakyat RI, tutur Lodewijk. Surat-surat tersebut telah dan akan ditindaklanjuti sesuai dengan Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 dan akan ditindaklanjuti sesuai dengan Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang tata tertib dan mekanisme yang berlaku, tambahnya. Sebelumnya, Komisi 3 DPR memberikan persetujuan terhadap proses naturalisasi dua pesepak bola Timnas Indonesia, yakni Eliano Johannes Reijnders dan Mes Victor Hilgers. Persetujuan ini diberikan dalam rapat kerja Komisi 3 DPR dengan pemerintah di Gedung MPR DPR DPD RI, Senayan, Jakarta, Selasa, 17 September 2024. Rapat dihadiri Wakil Ketua Komisi 3 DPR Pangeran Hairul Saleh, Adis Kadir, dan Habibur Rahman. Tapi, apa yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana proses naturalisasi ini akan berlangsung? Apa saja yang harus mereka lakukan untuk mendapatkan kewarganegaraan tersebut? Dan bagaimana DPR RI akan menindaklanjuti proses ini? Sementara itu, anggota Komisi VDPR RI Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, PKB, Dedi Wahidi meminta Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, PUPR, Basuki Hadimulyono untuk membangun gedung DPR di Ibu Kota Nusantara, IKN, paling belakangan. Hal itu dilakukan untuk menghemat anggaran negara. Saya usul Pak Menteri, keterbatasan anggaran tersedot terlalu banyak tahun kemarin, maka saya usul Pak Menteri, Bu Dirjen, pembangunan gedung DPR di IKN diakhirkan saja, supaya nanti Pak Menteri, Bu Dirjen, Pak Dirjen masih tetap RDP, rapat dengar pendapat, dan rapat kerja di sini. Sekalian nengok rumah nengok anak cucu dan lumayan ada SPPD, surat perintah perjalanan dinas, nya, jika tanya saat rapat kerja Komisi V di Gedung DPR, Jakarta, Rabu, 18 September 2024. Namun, apa yang menjadi pertanyaan adalah mengapa pembangunan gedung DPR di IKN harus dilakukan paling belakangan? Apa saja yang menjadi prioritas dalam pembangunan IKN? Dan bagaimana DPR RI akan menindaklanjuti pembangunan ini? Terpisah, ketika ditanya soal hal tersebut, Basuki enggan berbicara banyak. No comment, jikata pria yang juga menjabat sebagai PLT Kepala Otorita IKN itu usai rapat kerja dengan Komisi V DPR. Saat ditanya kapan gedung DPR dibangun di IKN, Basuki mengatakan tahun depan. Kemungkinan 2025, tuturnya. Sebelumnya, anggota Komisi 2 DPR RI Fraksi Demokrat Wahyu Sanjaya juga sempat mengusulkan pembangunan gedung DPR di Ibu Kota Nusantara, IKN,
dilakukan paling belakangan setelah seluruh prioritas pembangunan IKN selesai. Saya pribadi mengusulkan kalau bisa gedung DPR itu yang paling terakhir saja pembangunannya, karena kan bahwasanya prioritas yang dibutuhkan untuk membangun ibu kota negara sedemikian besar, jadi kita harus mengalah memberikan skala prioritas terlebih dahulu kepada pemerintah. Ujarnya saat rapat dengan Kepala Otorita IKN di Gedung Komisi 2 DPR, Senin, 18 Maret 2024. DPR RI mengesahkan revisi Undang-Undang RUU tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden, One Team Press. Adapun jumlah anggota One Team Press nantinya ditentukan sesuai dengan kebutuhan Presiden. Pengesahan ini diambil dalam agenda pembicaraan tingkat 2 di Paripurna. Rapat digelar di Ruang Paripurna Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis, 19 September 2024. Rapat dipimpin oleh Lodewijk F. Paulus. Tanpa hadir mendampingi Wakil Ketua DPR RI Rahmat Gobel. Namun, apa yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana revisi ini akan berlangsung? Apa saja yang akan diubah dalam Undang-Undang One Team Press? Dan bagaimana DPR RI akan menindaklanjuti revisi ini?